Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kembali dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Wahyu Wicaksana Simanjuntak, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Balai Batua Putaran Kalimantan Barat. Sebelum kita menikmati renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, dalam anugerah yang indah kami boleh rasakan berkat Tuhan di pagi hari ini. Dan kami hendak mendasari perjalanan hidup kami dengan kebenaran akan firman. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati dan pikiran kami dalam menerima kebenaran akan firman. Inilah doa, rasa syukur dan juga permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Ulangan, pasalnya yang ke-16 ayat 1 hingga 8, yang menyatakan, peliharalah bulan Abib dengan merayakan Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sebagai kurban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya berdiam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi, roti penderitaan itu, sebab dengan terburu-buru engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan demikian, seumur hidupmu engkau akan mengingat hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu ragi di seluruh wilayahmu selama 7 hari dari daging hewan yang kau sembelih pada petang hari pertama. Janganlah ada yang dibiarkan tersisa sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan kurban Paskah di kota-kota yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, kecuali di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat engkau berdiam di sana. Di sanalah engkau harus mempersembahkan kurban Paskah pada waktu senja, ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasak dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Esok paginya, engkau harus kembali ke kemahmu. Selama 6 hari engkau harus makan roti tidak beragi. Pada hari ke-7 harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu, maka jangan engkau melakukan pekerjaan apapun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan setia untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, saya mengucapkan selamat merayakan Minggu Paskah sebagai anugerah pembebasan yang Tuhan hadirkan bagi kita. Berbicara tentang Paskah, saat ini pembacaan Alkitab hendak memberikan gambaran bagaimana Paskah itu diperingati dalam Perjanjian Lama. Mungkin sedikit berbeda dengan perayaan Paskah yang kita maknai pada masa kini. Jika dalam bacaan Perjanjian Lama, Paskah itu diperingati pada bulan Abib. Bulan Abib merupakan bulan pertama dalam kalender Yahudi, sehingga bangsa Israel merayakan bulan Abib sebagai anugerah hidup baru yang Tuhan hadirkan. Selain itu, bulan Abib juga diperingati sebagai hari panen atau bulir hijau, di mana mereka merayakan bulan Abib atau dalam masa raya Paskah sebagai hari raya panen. Dalam bacaan ini, Allah memberikan identitas baru dalam bulan Abib atau masa raya Paskah, di mana pada bulan Abib Allah menghadirkan karya pembebasan bagi bangsa Israel,
Sehingga mereka harus memperingati karya Allah itu di dalam merayakan Minggu Paskah. Bangsa Israel diperingatkan kembali pada sejarah di mana mereka telah dibebaskan dari pembuangan di Mesir. Dan mereka harus menjalani persiapan Paskah di dalam sebuah kesederhanaan. Yang tujuannya adalah agar mereka tetap mengingat bagaimana kehidupan pada generasi bangsa Israel sebelumnya, sampai pada mereka menerima anugerah dari Allah, menikmati tanah perjanjian, dan menikmati bagaimana Allah membebaskan mereka. Dengan memberikan perayaan Paskah bagi kemuliaan Allah, ini menunjukkan bahwa bangsa Israel benar-benar mengakui bagaimana Allah berkarya di dalam perjalanan hidup mereka. Dan jika kita melihat dalam perjanjian baru, Allah melalui Yesus Kristus memberikan kesempurnaan di dalam merayakan Paskah. Pembebasan yang dihadirkan tidak lagi hanya bagi bangsa Israel, tetapi pembebasan itu dirasakan oleh seluruh ciptaan Allah. Dan pembebasan itu menghadirkan sebuah keadilan di dalam pengorbanan. Sehingga kita harus merayakan Paskah bukan lagi hanya dalam konteks Allah yang bangkit dari kuasa maut, tetapi juga Allah yang hadir di dalam menghadirkan keadilan di tengah-tengah pengorbanan yang dihadirkan Yesus Kristus. Sahabat GBB yang diberkati Tuhan, untuk mempermudah kita memahami bagaimana keadilan di dalam pengorbanan, saya akan memberikan gambaran akan peristiwa-peristiwa hidup yang mungkin juga hadir dalam kehidupan kita. Sebagai contohnya, mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan kehidupan di mana kita hadir bagi gereja, kita sering memberikan persembahan, kita sering menopang pelayanan gereja, tapi rasanya kita jarang menerima pelayanan dari gereja. Sehingga kita merasa ini tidak adil bagi kehidupan kita. Atau mungkin pernah kita berada dalam peristiwa, kita berada di dalam konteks di mana kita makan di suatu tempat, kita sedang menunggu hidangan, terus ada orang yang datang meminta-minta dan kita menolak untuk memberikan, lalu kita bergumam, hidangan saya saja belum datang, saya saja belum makan, masa saya sudah memberikan kepada orang lain? Dari gambaran ini, keadilan yang kita miliki masih seringkali terbatas pada sama-sama untung, sama-sama rugi, sama-sama mendapatkan, sama-sama memberikan, atau sama-sama tidak memberikan. Sedangkan dalam bacaan kita dan bagaimana karya Yesus Kristus hadir dalam karya pembebasan bagi seluruh ciptaannya, hendak menjelaskan sebuah kebebasan itu hadir dari keadilan yang disertai dengan pengorbanan. Jika Yesus melihat pengorbanan kepada umat manusia, kepada seluruh ciptaannya hanya dalam tataran untung dan rugi, karya penyelamatan melalui karya salib tentu tidak akan terjadi. Karena logikanya, manusia yang berbuat dosa, bagaimana Allah melalui Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya. Tetapi melalui karya Paskah ini, atau perayaan Paskah ini, kita diberikan identitas bahwa sebagai umat Tuhan kita harus memiliki keadilan yang disertai dengan pengorbanan. Pengorbanan itu harus memberikan sebuah keadilan yang membawa sukacita bagi bersama. Bagaimana caranya? Dan apa untungnya kita memberikan pengorbanan untuk keadilan orang lain? Caranya sederhana, sahabat GPB. Jika kita memang berpedoman pada karya Kristus, maka pengorbanan yang kita hadirkan bukan semata-mata untuk keadilan orang lain, tetapi bagaimana keadilan itu hadir untuk memuliakan Tuhan. Maka pengorbanan itu ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk keadilan yang diterima oleh orang lain. Ketika orang lain merasakan keadilan,
yang kita berikan dalam pengorbanan yang tulus dan ikhlas, nama Tuhan dimuliakan, maka kita pun yakin dan percaya sukacita akan kita rasakan. Dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan, kita pun akan menikmati. Maka pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan di dalam bacaan kita saat ini hendak menekankan bahwa Paskah bukan saja kita merayakan di dalam sebuah kemewahan, tetapi kita harus menghadirkan keadilan di tengah-tengahnya untuk memberikan pengorbanan, sehingga keadilan itu dirayakan oleh seluruh ciptaan Tuhan, dan kita pun akan merasakan sukacita di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Lakukanlah tindakan iman kita dengan penuh tanggung jawab yang menghadirkan karya Kristus di dalamnya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, dalam pengorbananmu di kayu salib, dalam karya kebangkitan mengalahkan kuasa maut. Kami telah diingatkan dan kami telah menerima identitas baru sebagai pengikut Kristus yang harus menghadirkan keadilan di dalam pengorbanan di tengah-tengah kehidupan bersama di dunia ini. Kami sadar bahwa keadilan yang kami selalu hadirkan hanya beraras pada keuntungan dan kerugian dalam konteks duniawi. Tetapi melalui karya keselamatan Yesus Kristus, kami diberikan pemahaman yang baru, kami diberikan kedewasaan dalam iman kami untuk rela berkorban demi menghadirkan keadilan yang membawa pada kemuliaan nama Allah. Tuntunlah kami untuk dapat melakukannya di sepanjang hari ini, bahkan di waktu-waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami hendak berdoa bagi seluruh gereja-gereja Tuhan, khususnya bagi majelis, khususnya bagi Sinode GPIB bersama dengan setiap fungsionaris majelis Sinode dan setiap pendeta-pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan yang dihadirkan di seluruh Indonesia. Biarlah ya Tuhan, kehadiran kami sebagai pelayan-pelayan mampu membawa cinta kasih yang menghadirkan berkat bagi setiap umat Tuhan. Melalui pemberitaan akan firman yang kami suarakan sebagai kesaksian kami, biarlah itu semua memberikan kekuatan di dalam kehidupan beriman bersama-sama dengan setiap orang yang kami temui. Tuhan berkati sepanjang hari yang hendak kami lakukan, yang hendak kami jalani di tengah-tengah usaha, pekerjaan, dan aktivitas kami. Biarlah anugerah Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan hadir memenuhi kehidupan kami, melalui kesehatan, melalui kekuatan, dan berkat-berkat yang mengalir dalam setiap tindakan usaha dan pekerjaan kami. Banyak pergumulan yang menjadi seruan hati kami. Banyak godaan yang sering kali membawa iman kami lari dari kebenaran akan firman. Untuk itu ya Allah, kami serahkan segala pergumulan dan jalan hidup kami di dalam tuntunan tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Untuk itu ya Allah, peliharalah kami selalu di dalam cinta kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan doa, rasa syukur, dan pengharapan ini. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, selamat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini dengan penuh tanggung jawab terhadap iman kita kepada Yesus Kristus. Soli Deo Gloria.